Lihat bagaimana Bal'am bin Ba'ura punya ilmu yang luar biasa, sampai ilmu mengenal sir Ismullahil A'zam. Doanya mustajab itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi karena mau dipermainkan dengan penguasa yang zalim, da'ilal ardi wattaba'a hawa, famathaluhu kamathil kalbi in tahmil alayhi yalhad aw tatrukhu yalhad. Orang yang seperti Bal'am bin Ba'ura ini, kalau dia mau ngamalkan ilmunya, aku angkat derajatnya. Tapi dia lebih memilih urusan duniawi, materi, cari kedudukan di hadapan penguasa yang zalim, mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya bukan diangkat derajatnya. Orang sekelas Bal'am bin Ba'ura adalah seperti anjing. Bagaimana anjing, saudara? Kamu kasih makan kenyang atau lapar, tetap menjulurkan lidahnya. Kamu piara atau liar, tetap menjulurkan lidahnya. Binatang buas yang menjulurkan lidah hanya anjing, kucing tidak, macan tidak. Untuk membuat apa? Opini. Membuat apa? Fitnahan murahan. Membuat apa? Cacian dan makian di media sosial. Dia bangun. Dia daripada apa? Akun-akun mencaci maki Habib Rizik. Dia bangun akun-akun yang apa? Membuli Habib Rizik. Tapi Habib Rizik gak makin terhina. Ternyata semakin orang-orang jahat, orang-orang zalim menghina Habib Rizik, masyarakat semakin cinta dengan Habib Rizik, saudara. Takbir. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah, satu pembenci naik, 1000 pecinta naik, saudara. Ini kalau bukan kuasa Allah nggak bisa. Ini kalau Habib Rizik orang biasa nggak mungkin begini, saudara. Can tidak. Begitulah kalau sudah mempunyai ilmu yang ternyata dia tadi itu pro orang yang zalim. Begitulah orang yang punya ilmu yang ternyata dia mau menerima suap, yang membenci para anbiya, orang-orang yang soleh. Maka mereka bukan pewaris Nabi, tapi mereka itu adalah anjing-anjing, saudara, piaraan orang yang zalim. Akhirnya bagaimana? Keluar menjulur sampai ke dadahnya. Dan akhirnya Bal'am bin Ba'ura mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu menjadi hujjah alaih. Al-ilmu hujjatun alaika hatta ta'mala bih, fa idza amilta bihi kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu akan menjadi bukti yang akan menjerumuskan kamu ke neraka sehingga kamu mengamalkannya. Kalau kamu bisa mengamalkannya, maka ilmu akan bisa menghantarkan kamu ke surga Allah subhanahu. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun apa pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya, dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik, bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai. Permadi Arya alias Abu Janda dikabarkan terpapar COVID-19. Saat ini ia sedang menjalani isolasi mandiri. Informasi itu disampaikan Abu Janda melalui akun jejaring media sosial pribadinya. Dia bahkan mengunggah foto dirinya tengah berbaring dan diinfus. Melalui unggahan tersebut, Abu Janda menjelaskan bahwa ada varian baru yang lebih ganas lantaran bisa berterbangan di udara, sudut ruangan, hingga sejumlah barang di rumah. Bahkan kata Abu Janda, virus tersebut bisa bermutasi dari dalam tubuh seseorang yang sudah divaksin. Terkait hal itu, ia pun mengimbau kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol kesehatan dan tetap berpikiran positif. Untuk diketahui, Abu Janda terkenal dengan pernyataannya yang kontroversi. Bahkan ia sempat menyatakan bahwa dirinya rela masuk neraka asal tidak bertemu
dengan ex pentolan FPI Habib Rizik Syihab, Ustadz Abdul Somad hingga Tengku Zulkarnain. Pernyataan itu diungkapkan dalam keterangan tertulis di media sosial yang menyindir soal ucapan larangan mengucapkan Selamat Natal. Ia mengatakan dia sebagai umat Islam tak masalah dibilang masuk neraka kalau hanya karena mengucapkan Hari Raya Natal. Asalkan kata Bu Janda tak bertemu dengan Habib Rizik Syihab, Tengku Zulkarnain hingga Ustadz Abdul Somad. Lihat bagaimana Bal'am bin Ba'ura punya ilmu yang luar biasa, sampai ilmu mengenal sir Ismullahil A'zam. Doanya mustajab itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi karena mau dipermainkan dengan penguasa yang zalim, da'ilal ardi wattaba'a hawa, famathaluhu kamathil kalbi in tahmil alayhi yalhad aw tatrukhu yalhad. Orang yang seperti Bal'am bin Ba'ura ini, kalau dia mau ngamalkan ilmunya, aku angkat derajatnya. Tapi dia lebih memilih urusan duniawi, materi, cari kedudukan di hadapan penguasa yang zalim, mengikuti hawa nafsunya. Akhirnya bukan diangkat derajatnya. Orang sekelas Bal'am bin Ba'ura adalah seperti anjing. Bagaimana anjing, saudara? Kamu kasih makan kenyang atau lapar, tetap menjulurkan lidahnya. Kamu piara atau liar, tetap menjulurkan lidahnya. Binatang buas yang menjulurkan lidah hanya anjing, kucing tidak, macan tidak. Untuk membuat apa? Opini. Membuat apa? Fitnahan murahan. Membuat apa? Cacian dan makian di media sosial. Dia bangun. Dia daripada apa? Akun-akun mencaci maki Habib Rizik. Dia bangun akun-akun yang apa? Membuli Habib Rizik. Tapi Habib Rizik gak makin terhina. Ternyata semakin orang-orang jahat, orang-orang zalim menghina Habib Rizik, masyarakat semakin cinta dengan Habib Rizik, saudara. Takbir. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Masya Allah, satu pembenci naik, 1000 pecinta naik, saudara. Ini kalau bukan kuasa Allah nggak bisa. Ini kalau Habib Rizik orang biasa nggak mungkin begini, saudara. Can tidak. Begitulah kalau sudah mempunyai ilmu yang ternyata dia tadi itu pro orang yang zalim. Begitulah orang yang punya ilmu yang ternyata dia mau menerima suap, yang membenci para anbiya, orang-orang yang soleh, maka mereka bukan pewaris Nabi, tapi mereka itu adalah anjing-anjing, saudara, piaraan orang yang zalim. Akhirnya bagaimana? Keluar menjulur sampai ke dadahnya, dan akhirnya Bal'am bin Ba'ura mendapatkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu menjadi hujjah alaih. Al-ilmu hujjatun alaika hatta ta'mala bih, fa idza amilta bihi kana al-ilmu hujjatan lak. Ilmu akan menjadi bukti yang akan menjerumuskan kamu ke neraka sehingga kamu mengamalkannya. Kalau kamu bisa mengamalkannya, maka ilmu akan bisa menghantarkan kamu ke surga Allah subhanahu. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun apa pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan, akan tapi selama ini disuarakan adalah seputar itu. Bagaimana menghentikan kemungkaran, bagaimana menghadirkan keadilan, kemudian bagaimana membatasi sepak terjang orang yang tidak banyak manfaatnya untuk negeri ini misalnya, dengan suara-suara seperti itu. Bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Kalau seandainya menyuarakan selain Habib Rizik, bagaimana? Kalau Anda mau, kenapa di saat disuarakan Habib Rizik tidak mau? Jujur ini. Ini harus perlu kejujuran ini. Kita menilai dari luar seperti ini. Selagi keinginannya baik, maka adalah permintaan itu harus kita jadikan sandaran kita untuk menilai.